Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Yanti, NIM saya 22129083 dari Prodi PGSD BB11. Di sini saya akan membahas video tentang cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan bentuk energi gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang 380-70 nm sekitar. Dalam bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang baik terlihat atau tidak. Selain itu, cahaya adalah partikel yang disebut foton paket. Kedua definisi ini adalah sifat cahaya yang ditampilkan secara bersamaan disebut dualisme gelombang partikel. Paket cahaya yang disebut spektrum, kemudian visual dirasakan oleh indera penglihatan sebagai warna. Bidang studi cahaya yang dikenal sebagai optik merupakan area penelitian penting dalam fisika modern. B. Sifat-sifat cahaya. A. Cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus apabila melewati suatu medium perantara. Peristiwa ini dapat kalian buktikan dengan menyalakan lampu senter di pagi hari. Ketika udara berkabut, cahaya merambat lurus juga dapat kalian lihat dari berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting ataupun ventilasi yang tampak berubah garis-garis lurus. Kedua peristiwa ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. B. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang terpantul adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pada pemantulan teratur, berkas cahaya pantulannya sejajar. Contohnya, ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin, jika mengarahkan cermin ke arah datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, akan terjadi sebuah pantulan cahaya terpantul dari sinar matahari tersebut. C. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan, meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Contoh adalah saat kita melihat ke jendela dengan kaca bening, cahaya akan tetap masuk. D. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasaan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Sifat cahaya dapat dibiaskan ini dapat kalian amati ketika kalian memasukkan sebatang pensil ke dalam gelas berisi air jernih. Dari situ nampak bahwa batang pensil terlihat patah atau bengkok. Hal ini disebabkan karena arah cahaya mengalami pembelokan dari medium air ke kaca dan ke udara, di mana ketika medium tersebut memiliki kerapatan yang beda. E. Cahaya dapat diuraikan. Pengertian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadi pelangi. Warna-warna dalam pelangi tersebut asalnya dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Akan tetapi warna putih tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna sehingga terbentuklah warna-warna yang indah. F. Cahaya dapat membentuk bayangan. Sekarang apa yang terjadi apabila cahaya mengenai benda padat yang tidak bening seperti batu, kayu, batang pensil, gelas, porselen, dan sebagainya? Tentu akan berbentuk bayangan berwarna hitam di belakang benda tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cahaya dapat membentuk bayangan. G. Cahaya dapat mengalami difraksi. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah sempit. H. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarannya. C. Perambatan cahaya. Cahaya merambat melalui gas, sebagian besar zat cair, dan beberapa bahan yang padat. Cahaya dapat juga merambat melalui hampa udara. Gejala ini diketahui karena benda langit seperti bintang dapat terlihat cahayanya dari bumi. Bila gelombang cahaya mengenai suatu benda dan tembus, maka bahan itu disebut transparan atau bahan transparan. Bila gelombang cahaya mengenai suatu bahan dan tembus namun cahaya dipecah, maka bahan itu disebut bahan tembus cahaya. Tetapi kita tidak dapat dengan jelas melihat melalui bahan ini. Bila gelombang cahaya mengenai suatu bahan dan tidak tembus melainkan dipantulkan, maka benda itu disebut tidak tembus cahaya atau kusam. Bila cahaya mengenai suatu benda, maka sebagian cahaya itu akan dipantulkan. Pemantulan pada permukaan rata dan licin terjadi secara teratur.
Pemanfaatan cahaya. Ada beberapa cara pemanfaatan energi cahaya, yaitu pemanasan ruangan. Ada beberapa teknik penggunaan energi panas matahari untuk pemanasan ruangan, yaitu 1. Pemanasan ruangan, yaitu jendela, dinding, trombe. 2. Kompor matahari. 3. Pengeringan hasil pertanian. 4. Pemanasan air. 5. Pembangkitan listrik. D. Hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya Snellius yang berbunyi sebagai berikut. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang tegak lurus, cermin akan dipantulkan kembali. Lajuan kecepatan cahaya. Kecepatan dalam ruang hampa. Kecepatan cahaya adalah konstan fisik yang dilambangkan dengan huruf C. Singkatan celeritas dirujuk dari bahasa Latin yang berarti kecepatan. Ini adalah konstanta yang sangat penting dalam fisika yang bernilai 299.792.48 meter per detik. Nilai ini adalah nilai yang tepat karena meter panjang didefinisikan oleh kecepatan konstan cahaya. Baiklah, itulah pembahasan materi tentang cahaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.